Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pewawancara dari kelompok 9 akan mencari target narasumber untuk wawancara tentang penegakan hukum. Oke, sekarang kita nyari narasumber. Lanjut. Apa yang mungkin Mas ketahui tentang penegakan hukum? Menurut saya itu penegakan hukum itu upaya daripada seseorang itu untuk menuntut keadilan daripada moral Ya. daripada moral itu sendiri Oh ya, oke. terhadap pelaku pelanggaran moral tadi itu. Apa yang mungkin Mas ketahui tentang penegakan hukum? Tantangan daripada penegakan hukum itu mental daripada individu itu mental. Oh, berarti tentang mental dari Ya. si pengendara tersebut itu. Kadang ya dibilang ini mas, tetap aja bandel mas, mentalnya aja yang agak error gitu. Oh ya, siap Mas. Mungkin apa penyebab pemotor tidak boleh lewat jalur mobil? Menurut Masnya itu gimana? Karena gini mas, menurut saya kan mobil itu gede dan berat mas ya, gede dan berat. Nah kalau motor itu kan mungil kecil. Nah kalau di motor sendiri, kalau di jalur mobil otomatis kalau terjadinya kecelakaan itu untuk para pengendara motor lebih parah. Soalnya mungkin dari sisi keselamatan motor itu mungkin kalau kita jatuh nih langsung ke aspal. Tapi kalau mobil nggak terjadi apa-apa mas, karena mungkin di dalam itu ada fasilitas berupa keselamatan emergensi seperti itu mas. Kalau motor nggak ada mas, langsung tiba gebrak gitu aja langsung. Mungkin apakah sering terjadi pelanggaran pemotor yang menerobos ke lajur mobil? Menurut Masnya gimana? Apakah sering? Sering saya kalau lihat di ring road utara ini ya sering mas, beneran. Apakah ada pengecualian tertentu yang diberikan kepada pengendara motor dalam kasus-kasus tertentu itu? Ya mohon maaf ya, ini mungkin agak menyinggung salah satu institusi mas ya. Oke. Ya mohon maaf juga. Saya juga kurang tahu mas. Jadi menurut saya itu terkadang ya, pandangan saya kan saya sering nongkrong di pinggir-pinggir kayak gini ya. Oh iya. Nah itu ada motor ya mas, ada stiker kayak polisi itu nggak ditilang mas, langsung lolos aja. Aku tahu yang nolong itu mungkin harus polisi militer atau apa ya mas ya. Tapi kayak mereka itu pada tahu sendiri kan, mereka pejabat kan, ditugaskan buat ngatur kan mas. Kenapa mereka harus melanggar kalau mereka tahu yang bikin aturan juga kayak gitu? Oke, ya. Agak ngeri ya. Apakah potensi berbahaya dan resiko yang timbul bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya ketika melintasi lajur mobil? Ya mungkin lajur mobil itu karena apa ya? Kalau kita lihat nih, mobil-mobil kadang juga itu banter mas, banter itu kenceng-kenceng kayak gitu. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi kayak kalau mungkin si motor ini masuk jalur mobil, Iya. kayak bahasa Indonesia serampangan tau mas? Serampangan toh, Pak? Maaf, serampangan toh, Pak. Ya nggak tahu, pokoknya bahasa Jawanya serampangan. Oh, Itu iya. terlalu padat sehingga nanti resikonya terjadi kecelakaan itu tinggi kayak gitu. Apalagi nih motor kecil-kecil nih, kayak gitu. Oke, ya. Apa pesan atau saran dari Masnya bagi pengendara motor untuk mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku di jalan Ring Road Utara ini, Mas? Saran dari Masnya. Saranku mungkin untuk daerah Jogja ini diadakan sebuah penyuluhan mas. Kayak gitu. Menurutku penyuluhan itu hanya aku dapat itu di SMA kayak gitu. SMA kan mulai ada tuh murid-murid yang pakai motor nih. Tapi kalau di desa-desa itu saya belum nemuin penyuluhan soal edukasi, soal kalau ini nih harus pakai helm nih, nanti kalau kena aspal gagal otak nih, belum ada mas. Beneran. Atau saya yang nggak tahu nih, pokoknya belum ada aja kayak gitu. Setahu aku hanya di sekolah-sekolah seperti itu. Mungkin pemerintah tuh duganya itu masyarakat tuh udah tahu, ya udah biar aja kayak gitu. Menurutku perlu sih mas kayak penyuluhan, supaya penyuluhan tentang itu. Kayak resiko daripada nanti melanggar tuh nggak gagal otak aja, tapi ditilang karena duit kayak gini-gini, lebih kena mentalnya kayak gitu. Oke, ya siap. Oke, Mas. Mungkin
Segitu aja sih Mas. Ya Mas. Makasih banyak ya Mas. Ya ini Ya. mungkin jawabannya itu subjektif dari kita aja. Oke, makasih ya Mas. Ya Mas. Oke Mas, makasih Mas. Atau sakit wae lah, capek euy. Pak, boleh ikut wawancara Pak soal ini mengenai tentang pemotor yang selalu melanggar ke jalur mobil. Kan seharusnya nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Iya. Oke, sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Yoyo, Oh, Bapak Yoyo. Bapak Yoyo asli sini? asli Jogja. Oke. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan sih Pak soal pemotor yang sering melanggar lalu lintas Pak. Iya. Terutama tentang ini ada pertanyaan apakah sering terjadi pelanggaran pemotor yang menerobos ke lajur mobil Pak? Menurut Bapak? Sering banget mas. Oh, Bapak sering menemui ya pemotor yang sering menerobos itu ya Pak? Ya terkadang saya sendiri pun kalau baru mengejar waktu juga nerobos. Oh iya. Iya. Oke iya Pak. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir sih Pak. Iya. Mungkin apa pesan atau saran Bapak bagi pemotor yang sering melanggar atau menerobos lalu lintas, menerobos ke jalur mobil lah mungkin Pak? Kalau aku sih sebenarnya yo jangan disalahkan ke pihak motornya, pemakai motor juga ya mas ya. Tapi alangkah baiknya pelebaran jalan itu juga perlu, karena kan terkadang pun jalur motor juga diterobos sama mobil. Jadi kan terkadang motor tidak punya jalan dan mau tidak mau harus loncat ke jalur mobil. Itu kalau yang selama ini saya lihat loh mas, kadang-kadang kan seperti itu. Jadi mobil ke jalur motor, nah, jadi motor mau tidak mau ya langsung nerobos ke jalur mobil lah. Cari jalan, cari celah yang cari celah yang longgar supaya bisa jalan terus. Tuh, mas. Oh, berarti mungkin butuh pelebaran jalan Iya. atau apa ya Pak Iya. gitu. Oke. Ya mungkin cukup segitu sih Pak. Terima kasih Kak Pak. Mohon maaf ganggu waktunya. Enggak apa-apa. Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama mas. Ya. Oke Mas, saya boleh ikut wawancara sebentar Mas seputaran pengendara yang sering menggunakan lajur mobil Mas. Mungkin dengan Mas siapa? Mohon maaf. Mas Tomo, Oh Mas Tomo. Mas Tomo udah lama sebagai driver Gojek. udah dari 2018. Oh sudah lama ya Mas. Lumayan. Oh, iya. Oh, mungkin saya mau langsung nanya-nanya nih Mas. Yang pertama ada tentang ini Mas. Mungkin apa sih penyebab motor tidak boleh lewat ke jalur mobil? Menurut Mas Karena terlalu beresiko mas kalau pas posisi padat-padatnya itu mas. Kan motor kan sering seliwar-seliwar tapi nggak tahu ada mobil seberangnya itu loh mas. Oh iya masuk iya masuk. Selanjutnya ada ini Mas. Apakah sering terjadi pelanggaran pemotor yang menerobos ke jalur mobil Mas? Itu pemotor nih sering banget Sering banget melanggar untuk menerobos ke jalur mobil nggak Mas? Untuk mungkin saat ini atau kapan gitu? Kalau di underpass Kentungan itu sering mas. Tapi untung aja itu polisi sigap, sering razia jadinya mungkin udah trauma mungkin yang sering lewat itu. Oh berarti sudah banyak pelanggar gitu ya Mas yang sering menggunakan lajur mobil ya Mas? Ya, banyak mas. Pesan atau saran Mas bagi pengendara motor untuk mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku di jalan ring road utara itu bagaimana Mas? Biar jadi si yang melanggar itu biar mematuhi aturan lalu lintas tuh bagaimana Mas? Saran dari Mas aja sih ini. Ya kena tilang itu mungkin udah trauma mas kalau sering kena tilang itu, sering razia di jalur mobil. Biar motor nggak berani lewat itu lagi mas. Oh berarti harus diadakannya razia gitu Mas? Ya lebih efektif razia. Oh, oke Mas, oke. Mungkin cukup segitu sih Mas pertanyaan dari saya. Makasih banyak. Maaf banget buat ganggu waktunya Mas. Makasih Mas. Oke Pak, saya di sini mau ikut untuk wawancara. Ada ini soalnya ada tugas tentang ini wawancara tentang penegakan hukum pemotor yang sering menerobos ke jalur mobil ya Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih Pak mengenai penegakan hukum.
Nah, sebelumnya ini dengan Bapak siapa ya? Ya Pak Aryono. Oh, Pak Aryono. Pak Aryono di sini sebagai apa? Selaku apa di daerah sini? Saya di sini di kampungnya itu Pak Kampung Patran Kuturaden RW 15 RT 08 selaku ketua RT. Oh, bapaknya sendiri berarti selaku ketua RT di kampung ini ya, Pak? Ya. Oke, mungkin sekarang langsung saya ajukan pertanyaan sih, Pak ya, Pak. Mungkin yang pertama ada ini, Pak. Eh, apa penyebab pemotor tidak boleh lewat ke jalur mobil, Pak? Menurut Bapak sendiri. Menurut saya pemakai motor tidak boleh berkendara di jalur mobil. Iya. Itu disebabkan karena yaitu sangat rawan kecelakaan dan itu sangat disarankan, dianjurkan untuk melalui jalur yang sudah disediakan, yaitu jalur khususnya jalur sepeda motor. Seperti itu. Oh, berarti sangat berbahaya, Pak, ketika si pemotor tersebut melakukan apa menerobos ke jalur mobil ya, Pak. Oke. Mungkin Bapak sering ngelihat sendiri nggak kayak pelanggaran pemotor yang menerobos ke jalur mobil? Ya, sering itu khususnya yang sering menerobos itu anak-anak muda dan kemungkinan mungkin karena ada kepentingan yang sangat mendesak, jadi dia tidak sabar untuk menggunakan jalur yang sudah ditentukan oleh pihak berwajib, dalam hal ini lalu lintas, karena di situ seseorang itu mungkin sangat tergesa-gesa memburu waktu, jadinya dia terobot dan itu dia tidak menyadari bahwa di situ itu dalam keadaan berbahaya bagi dirinya sendiri. Oh, berarti emang ada suatu alasan buat menerobos ke jalur mobil ya, Pak? Ya, mestinya ada. Pak, boleh ikut wawancara seputar pengendara motor yang sering menerobos ke jalur mobil. Ya, sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Ini ya, bisa baca. Turas Giono. Oh iya, Bapak Turas Giono. Salam kenal, saya Denta Kurnia, Pak. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan sih, Pak, yang mungkin akan saya tanyakan kepada Bapak tentang ini. Apa penyebab pemotor tidak boleh lewat ke jalur mobil? Ini menurut Bapak aja. Ya riskan toh, riskan bahaya. Kalau lewat jalur mobil biasanya kan lewat jalur mobil apa cepet-cepet kenceng, nah itu kan resiko bahaya juga. Berarti beresiko sangat besar ya, Pak? Ya, Oh iya. Mungkin saya akan meminta apa saran Bapak atau pesan Bapak untuk pengendara motor yang sering menerobos ke lajur mobil. kalau itu di sini kan jalannya masih campur. Nah, itu yang mungkin bisa dibedakan dari apa dinas itu lalu lintas khusus, terus yang motor dibedakan gitu baru mungkin ada. Oh, berarti kayak bikin aturan lain lagi kayak ini jalur khusus motor, yang ini harus oh iya ya. Oke. Mungkin ya cukup segitu sih, Pak. Mohon maaf ya, Pak, mengganggu waktunya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mas. Saya mau ikut wawancara sebentar sih mengenai apa itu pemotor yang sering sering menggunakan jalur mobil ya, Mas. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih, Mas. Ini, Mas. Sebelumnya ini dengan Mas siapa? Mas Budi, Mas. Oh, Mas Budi. Ya, Oke, Mas Budi. Mas Budi di Jogja kuliah apa kerja? kuliah sambil nyambi Shopee Food, Mas. Oh, Mas. Oh, udah berapa lama nyopi put, Mas? Wah, baru mungkin setengah tahun ya, Mas. Oh, baru setahun. Ya. Oke. Jakarta juga baru nih, Mas. Oke, Mas, siap. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih, Mas, yang mau saya tanyain sih, Mas. Ini, yang pertama ada apa penyebab pemotor tidak boleh lewat ke jalur mobil? Menurut Masnya gimana itu? Mungkin penyebabnya itu kan udah dikasih jalur sendiri-sendiri tau, Mas.
Jadi mobil sendiri ya buat jalur mobil biar mungkin tidak saling membahayakan satu sama lain. Mungkin gitu sih Mas. Oke oke, oh iya iya ya, siap. Mungkin ini selanjutnya ada ini Mas, pesan atau saran dari Masnya biar bagi pengendara motor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Ini pesan dan saran dari Masnya gimana? Ya, mungkin pesannya ya patuhi peraturan yang ada ya buat menyayangi nyawa kita sendiri. Itu kan jalan mobil ya buat mobil, takutnya masuk jalan mobil ntar kenapa-napa kecelakaan terus nyawa melayang kan bahaya juga Mas. Mungkin itu aja sih Mas. Oh iya sih, benar-benar juga sih Mas. Berarti harus sayang sama nyawa sendiri ya Mas. Oke oke. Oh, mungkin segitu aja sih Mas. Ya nggak apa-apa Mas. Maaf banget ya Mas kalau Ya, ganggu ya. banget ya Mas. Ya. Ya, makasih ya Mas. Ya. Ya, menurut saya kesadaran masyarakat akan peraturan pengendara motor tidak boleh lewat jalur mobil sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada yang melanggar. Alangkah baiknya kami sebagai masyarakat yang baik untuk menaati peraturan dan tidak melanggar demi keselamatan bersama di jalan. Menurut saya sebagai pengendara harus menaati peraturan rambu lalu lintas, dan pengendara motor itu tidak boleh melewati jalur mobil karena dapat merugikan pengendara lain. Terima kasih. Menurut saya kesadaran masyarakat di Jogja ini sudah baik terkait dengan tidak bolehnya pengendara motor melewati lajur mobil. Nah, kemudian untuk penegak hukum itu juga sudah baik dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sering melakukan razia di terutama di Ring Road Utara. Oke, kesimpulan dari saya mungkin warga sudah banyak tahu tentang lalu lintas. Jadi jangan lupa patuhi lalu lintas. Saya kesimpulannya adalah menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan efektif adalah kunci keselamatan di jalan. Itu dengan pengawasan yang ketat, edukasi masyarakat, dan teknologi yang canggih, kita dapat menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman bagi pengendara lainnya. Sekian, terima kasih. Menurut saya, kesimpulannya adalah larangan pengendara sepeda motor yang memasuki jalur cepat bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Perbedaan kecepatan dan keamanan pada sepeda motor dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Maka, mematuhi aturan itu penting untuk keselamatan semua pengguna jalan.